Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berasal dari kelas SD2 yang beranggotakan Fikri Haikal, Raka Faza Adam, Muhammad Ali Rahman, Muhammad Lazwari Alfaris, dan Dik Khairuman Rahman. Di sini kami akan membawakan sebuah pelanggaran profesi, yaitu pelanggaran hak siar dan pembajakan. Hak siar adalah suatu hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau suatu grup untuk menyiarkan suatu acara seperti film, olahraga, maupun konser. Hak siar ini sifatnya adalah penting dikarenakan memberikan suatu intensif dorongan kepada seseorang untuk melakukan suatu atau untuk bekerja lebih giat. Lalu ada publikasi yang mengacu kepada tindakan atau proses yang memberikan informasi, karya, ide kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Etika pelanggaran yang akan kami bahas di sini adalah mengenai pelanggaran hak siar dan juga mempublikasikan komik-komik Jepang yang bersifat ilegal, yang mana dapat membuat rugi kedua belah pihak, baik pihak Indonesia maupun pihak Jepang. Sidang kasus pembajakan film Keluarga Cemara menghadirkan sutradara sekaligus pemilik perusahaan film sebagai saksi. Bukan hanya perusahaan, negara pun dirugikan karena tidak mendapat pajak. Sidang lanjutan kasus pembajakan film Keluarga Cemara dengan terdakwa Aditya Fernando Pasias kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis untuk mendengarkan keterangan saksi. 3 saksi. Salah satu kasus maraknya penyiaran ilegal adalah saat salah satu ikon musik yang ada di Jepang, yaitu Hatsune Miku. Saat diselenggarakannya, event konser tersebut pada awalnya berjalan dengan lancar. Hingga pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 30 Mei 2014, terdapat sebuah siaran konser Miku Expo yang disiarkan secara ilegal di internet. Siaran tersebut direkam dari seseorang yang menonton konser tersebut. Dikarenakan tersebarnya siaran konser, membuat Indonesia diblokir dari daftar tur konser, dan hingga saat ini Miku Expo tidak pernah diselenggarakan kembali di Indonesia. Kasus lainnya adalah pembajakan komik Jepang atau yang biasa disebut dengan manga. Kegiatan ini dilakukan secara ilegal yang dimana sangat banyak ditemui jumlahnya di internet. Bukan hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh dunia. Salah satu contoh kasusnya ialah terungkapnya kasus pembajakan manga ilegal yang dilaporkan oleh Authorized Book of Japan (ABJ) yang dimana bertugas mengatur pembajakan buku. Mereka berkata bahwa industri komik ini bahkan rugi sampai 148 triliun berkat pembajakan ilegal yang merajalela. Selain itu, ada juga NHK yang dimana ia melaporkan banyak sekali orang yang mengunjungi website membajakan komik ilegal. Buktinya, pada Januari 2020, kunjungan ke website ilegal meningkat pesat dari 61 juta orang per bulan menjadi 398 juta per bulan pada tahun 2021. Dampak yang dapat terjadi dari kasus hak siar dan pembajakan ilegal ini adalah: yang pertama, kerugian finansial. Pemilik hak siar kehilangan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh dari lisensi yang resmi. Yang kedua adalah kehilangan kepercayaan. Penyalahgunaan ini bisa menurunkan kepercayaan konsumen terhadap platform atau layanan yang terlibat dalam distribusi konten secara ilegal. Yang ketiga adalah peluang berkurangnya kreator yang baru. Kreator baru mungkin menghadapi kesulitan untuk memulai karir mereka karena pembajakan mengurangi peluang finansial dan eksposur bagi karya yang baru. Berikut adalah cara untuk menghindari kasus hak siar dan pembajakan ilegal, yaitu 1. Dengan memberikan penegakan hukum yang berat dan tegas, serta pemerintah diharapkan membuat peraturan yang mengatur tentang pembajakan. Hal ini dilakukan untuk membuat pelaku pembajakan merasa ketakutan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran publik dengan penyuluhan secara langsung tentang betapa pentingnya untuk menghargai karya orang lain dengan mendukung karya asli dari kreator tersebut. Yang ketiga, melaporkan dan menghapus konten-konten ilegal. Salah satunya dengan cara mengembangkan suatu mekanisme kecerdasan buatan atau yang bisa disebut AI yang efektif untuk menghapus konten ilegal atau pembajakan karya orang lain secara langsung. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua agar tidak ada pihak yang dirugikan ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.